Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para mahasiswa sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan lagi perkuliahan kita pada materi sistematika dan materi muatan proposal penelitian. Ya, harapan saya pada pembelajaran sebelumnya langkah-langkah maupun desain proposal sudah bisa didalami dan dikembangkan oleh mahasiswa hingga kemudian kita pada materi hari ini ya. Nah, oke. Ada dua pembahasan yang ingin saya sampaikan tentang kerangka proposal, kemudian teknik ya penulisan proposal. Saya harap setelah mempelajari materi ini, mahasiswa memiliki pemahaman tentang kerangka proposal serta ada pemahaman untuk penulisan proposal. Tidak lupa saya ingatkan untuk selalu mengembangkan pembelajaran dengan menambah referensi dan literatur dari sumber-sumber lainnya terkait dengan metodologi penelitian. Ya, oke. Kerangka proposal secara umum pada slide ini sudah saya tunjukkan bahwa ada judulnya, ada latar belakang rumusan masalah, tujuan, hipotesis, serta tinjauan literatur. Ini penting kerangka proposal dan biasanya bisa ditambahkan pada metodologi ya. Nanti kita lanjutkan. Yang jelas segmen-segmen yang saya tunjukkan ini memiliki tujuan tertentu ya, dengan apa yang harus Anda lakukan pada penulisan tersebut. Seperti misalkan pada rumusan masalah, ya silakan definisikan masalah yang ingin Anda teliti dengan jelas dan spesifik. Jadi tidak sekedar hanya menulis pertanyaan, tapi diperlukan deskripsi ya. Kalau saya mungkin definisi ini lebih mengarah pada deskriptifnya rumusan masalah. Jadi tidak sekedar hanya menulis mengapa sering terjadi banjir pada daerah A, tidak juga ya. Tapi kemudian kita menceritakan sedikit deskriptifnya karena musim kemarau panjang di sini, hutannya lebat segala macam, tapi kok bisa banjir gitu. Nah, jadi ada sedikit ilustrasi yang berbentuk deskriptif agar orang tidak tiba-tiba masuk pada langsung pertanyaan, tapi kemudian diantar ya untuk pada memahami situasi dan mengetahui duduk persoalannya. Kurang lebih seperti itu kerangka proposal yang kemudian dilanjutkan pada metodologi penelitian ya. Metodologi penelitian yang spesifikasinya itu bisa mahasiswa sekalian bisa lihat, ada desain penelitian, populasi atau dan sampel, ada instrumen penelitiannya, ada teknik pengumpulan data, teknik analisis. Nah, tidak lupa juga ada jadwal penelitian yang boleh dibuat ya sesuai dengan petunjuk ya. Misalkan ada tabel boleh, terus diagram boleh ya. Yang jelas untuk menjelaskan bahwa riset ini atau penelitian ini membutuhkan jangka waktu 3 bulan, 5 bulan, dan lain-lain. Yang terakhir, ada daftar pustaka yang dibutuhkan untuk mengetahui bahwa kajian-kajian pada proposal itu merujuk pada sumber-sumber literatur seperti apa ya. Jadi saya sedikit mengulang bahwa kerangka proposal kita sederhana saja dari judul hingga pada daftar pustaka. Nah, itu tadi kerangka. Yang sekarang ingin saya sampaikan tentang teknik penulisannya ya. Jadi ada kerangka dan ada teknik gitu ya. Jadi teknik ini tidak menjadi sebuah template ya, template untuk kita melahirkan sebuah proposal. Karena proposal sendiri pada masing-masing program studi ya, fakultas maupun universitas itu sudah memiliki template atau pola yang sudah ditentukan. Nah, kenapa saya kemudian perlu menyampaikan teknik proposal penulisan? Karena ketika kita menguasai teknik penulisan, maka template dalam bentuk apapun, dengan tampilan apapun, itu kita bisa menyesuaikan ketika kita telah menguasai penulisan proposal. Oke. Judul ya, jelas dan ringkas, maupun item-item di dalam proposal tersebut ya, gunakan kalimat yang jelas, jangan disingkat dan lain-lain. Oke.
Terus ada juga struktur yang logis. Jadi berpikirnya tuh penyampaian idenya tuh sistematis. Gitu. Jadi mungkin pada metodologi misalkan ya, metode penelitiannya, teknik pengumpulan data, ya mungkin dengan menggunakan daftar wawancara atau pedoman wawancara misalkan ya. Nah, seperti apa itu Anda mengimplementasikan wawancara tersebut? Nah, silakan Anda strukturkan kalimatnya dan yang logis. Tapi saya ingatkan lagi, tidak harus mengulang mendefinisikan apa itu wawancara dan lain-lain. Terus judul ya relevan dan menarik, seperti yang di awal tadi saya sampaikan, kita telah mengukur kemampuan kita, sumber daya kita, waktu kita, dan lain-lain. Jadi ketika ditanya alasan memilih judul ini, ya mungkin kalian semua ya mahasiswa bisa menjawab dengan dasar yang sangat kuat ya. Kenapa kemudian memilih tema tersebut? Nah, di samping itu ada yang namanya juga konsistensi. Konsistensi perlu karena pada penulisan seperti sederhana sebenarnya. Pada format-format dibutuhkan konsistensi yang kemudian tidak berubah-ubah gitu. Jadi menggunakan time roman misalkan. Time roman ya sudah semuanya akan time roman dengan ukuran berapa. Misalnya ada subbab yang harus 10, 10. Semua subbab kita pasang 10. Terus misalkan gaya citasinya kita mau pakai apa? Misalnya apa atau MLA misalkan. Ya kita gunakan seluruhnya. Jadi tidak diacak-acak gitu ya. Selanjutnya ada tinjauan literatur yang kuat ya. Nah, tinjauan literatur kenapa saya harus katakan kuat? Karena literatur inilah yang kemudian bisa mempolakan state of the art kita gitu. Novelty kita bisa lahir ketika kita bisa menunjukkan gap, bisa menunjukkan signifikansi, terus bisa menemukan novelty kita yang anggapan pembimbing maupun penguji proposal Anda akan bisa mengetahui dengan mudah bahwa apa yang Anda lakukan seperti ini. Nah, semua itu berawal daripada kajian-kajian literatur yang kuat ya dan bertanggung jawab tentunya. Nah, rinci dan spesifik ya dalam metodologi harus jelas ya apa yang langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan gitu ya. Nah, kemudian ada ilustrasi untuk menguatkan data Anda ya. Terus yang selanjutnya juga yang perlu diingat adalah kesalahan gramatikal dan ejaan. Ini juga kayak tipe-tipe kayak gitu terkadang cukup mengganggu juga ya, apalagi kalau dalam istilah-istilah eksakta gitu ya. Tipe itu cukup berbahaya ketika artinya juga akan ikut berubah. Nah, yang terakhir seperti tadi saya sampaikan pada konsistensi ya, kita ketika mengutip itu yang benar dengan citasi yang memang sudah dipatenkan ya. Cuman kita sesuaikan dengan permintaan dari masing-masing program studi maupun fakultas agar kita tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan. Saya pikir itu. Jadi ada kerangka proposal secara umum dan ada teknik penulisannya. Mudah-mudahan penjelasan saya yang singkat ini dapat menambah wawasan Anda sekalian untuk terus memacu diri dalam rangka memahami bagaimana menuliskan sebuah rancangan proposal penelitian yang baik ya. Nah, tentunya juga kita harus melihat petunjuk atau pedoman yang telah diterbitkan oleh masing-masing institusi. Saya hanya bisa mengarahkan agar terbentuk pemahaman dasar untuk membentuk proposal dalam usulan penelitian akhir ya, studi akhir Anda sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tidak lupa saya ingatkan untuk selalu belajar dan kembangkan pengetahuan yang telah saya berikan pada beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jangan lelah, jangan lupa untuk selalu menguji dan mengasah pengetahuan untuk mengembangkan khasana berpikir kita. Lebih kurang atas segala kekurangan saya, kehilafan saya dalam menjelaskan ataupun memberikan materi, saya mohon maaf sebelumnya.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.